langsung gitu online begini susah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat. Bertemu kembali dengan pelajaran kita, pelajaran hygiene sanitasi dan K3 di KD2 pertemuan kedua. Jadi KD2 itu tentang hygiene petugas penyelenggara dan sanitasi di area makanan dan minuman. Nah, minggu kemarin kalian sudah mempelajari tentang personal hygiene yang diperlukan, yang harus kalian miliki ketika kalian menjadi petugas atau karyawan di bagian perhotelan, terutama yang di sini adalah sebagai food handler. Nah, terakhir kemarin adalah tentang perlengkapan petugas yang harus kalian punyai, dan kalian sudah melihat video yang saya kirim. Pada pertemuan kali ini, saya akan lebih menyampaikan lagi tentang perlengkapan petugas. Personal hygiene yang tinggi dari seorang petugas penyelenggara makanan atau minuman belum cukup apabila tidak dilengkapi dengan kelengkapan kerja yang memadai. Seorang petugas harus menyadari bahwa semua tindak tanduk atau perilakunya tidak hanya menyangkut kesehatan dan keselamatan dirinya, tetapi juga para kolega serta para tamu. Nah, berikut adalah perlengkapan yang harus dimiliki oleh seorang petugas food handler atau pembawa makanan. Yang pertama, penutup kepala atau shape head dan dasi necktie. Ini harus dipakai oleh petugas penyelenggara makanan atau minuman. Gambarnya seperti apa? Kalian sudah tahu ya, sudah lihat di video yang saya kirim. Mudah-mudahan tugas yang saya suruh kalian bikin sudah kalian buat juga. Yang kedua, pakaian seragam. Pakaian seragam petugas adalah pakaian seragam yang telah ditetapkan dan sesuai dengan kegunaannya. Untuk koki biasanya terwujud dalam bentuk double breast jacket atau baju koki. Nah, baju koki ini didesain berlapis pada bagian dada, berlengan panjang, dan dibuat dari katun yang agak tebal untuk melindungi dada dari panasnya api, makanan, atau cairan yang menyiram tubuh. Yang ketiga, apron dan side towel. Apron atau kita mengenalnya sebagai celemek. Celemek ini wajib digunakan juru masak dengan tujuan melindungi seragam dan trouser dari kotoran. Nah, warnanya mengikuti pakaian yang digunakan oleh kokinya. Apron ini dibuat sampai menutupi lutut dan berukuran lebar supaya celana terlindungi dari kotoran. Perlengkapan yang ketiga adalah sepatu atau safety shoes. Safety shoes digunakan untuk melindungi kaki dari kemungkinan kecelakaan di dapur. Nah, safety shoes ini berbahan dasar karet tebal agar tidak mudah slip. Bagian atas dilindungi besi baja yang dilapisi dengan kulit agar kaki aman dari kejatuhan benda berat. Safety shoes ini biasanya sepatunya agak berat dan harganya lebih mahal. Nah, itu beberapa pakaian yang harus dilengkapi oleh petugas food handler. Kita lanjutkan, bagian ketiga adalah sanitasi di kitchen, restoran, dan bar. Yang pertama, sanitasi kitchen. Tahu ya, kitchen itu maksudnya dapur hotel atau dapur restoran. Ruang lingkup yang ada di sanitasi area kitchen. Yang pertama, kebersihan dan kesehatan karyawan dapur dalam melaksanakan tugas harus sesuai SOP. SOP itu Standard Operating Procedure. Yang kedua, kebersihan peralatan dapur yang digunakan dalam pengolahan makanan dan penempatan peralatan yang tepat setelah selesai digunakan. Jadi selesai masak, kokinya nggak boleh asal nyantel aja, tetapi harus diletakkan ke tempatnya semula. Yang ketiga, kebersihan dan kesehatan dari produk makanan yang dihasilkan yang menjamin tidak adanya kontaminasi seperti kotoran, bakteri, dan kuman ke dalam makanan yang akan dijual dan disajikan kepada konsumen. Hal inilah yang menyebabkan makanan dan minuman di hotel itu harganya lebih mahal. Yang keempat, kebersihan dan kerapian tempat penyimpanan atau storeroom serta tingkat masa laku atau kadaluarsa dari makanan. Dan ini harus dijaga. Misalnya sayuran, buah, daging, unggas, bahan-bahan yang disimpan dapat disimpan relatif lama. Jadi bahan baku yang segar tempat penyimpanan beda dengan bahan baku yang kering. Itu maksudnya. Yang kelima, kebersihan bangunan atau area kitchen.
Nah, kebersihan bangunan atau area kitchen ini meliputi lantai, dinding, ventilasi, langit-langit, pintu dan jendela, pembuangan sampah hingga saluran air limbah. Kemudian, dalam area dapur, hal-hal yang harus diperhatikan kebersihannya diantaranya yang pertama, lantai dapur. Lantai dapur harus memenuhi syarat, misalnya harus mudah dibersihkan dan selalu kering, sehingga tidak licin dan tidak membahayakan petugas. Makanan atau minuman yang jatuh ke lantai harus segera dibersihkan agar tidak mengundang serangga dan bibit penyakit. Nah, membersihkan lantai dapur itu dengan menggunakan pembersih atau desinfektan, dibersihkan secara menyeluruh setiap hari. Yang kedua, dinding dapur. Dinding dapur sebaiknya berwarna cerah dan mudah dibersihkan dan tidak mudah menyerap air atau harus selalu kering. Kenapa? Supaya tidak menjadi tempat tumbuhnya jamur atau lumut. Yang ketiga, ventilasi atau jendela. Ventilasi memiliki total luas harus lebih dari 40% dari luas dinding, sehingga sirkulasi udara berjalan dengan baik. Nah, ventilasi ini juga harus selalu dibersihkan dan dipasang kawat untuk mencegah masuknya serangga atau hewan-hewan lainnya. Yang keempat, langit-langit atau plafon dibuat cukup tinggi sehingga ruangan terasa nyaman dan untuk bekerja dan tidak bocor. Cerobong asap, lampu, dan plafon harus dibersihkan secara rutin. Yang kelima, pintu dan jendela harus selalu dalam keadaan tertutup sehingga serangga atau kotoran tidak mudah masuk. Nah, selain itu harus ada pintu keluar dan masuk secara terpisah untuk meminimalkan terjadinya tabrakan. Jadi di dapur itu ada pintu masuk dan ada pintu keluar. Yang keempat, tempat sampah harus selalu tersedia dan memiliki penutup. Supaya apa? Supaya sampahnya tidak dimasuki serangga, tikus, atau lalat. Yang ketujuh, saluran air limbah tidak boleh tersumbat oleh kotoran maupun lemak, sehingga saluran air limbah itu harus rutin dibersihkan. Nah, itu area dapur yang harus dibersihkan kebersihannya. Kita lanjutkan sanitasi restoran. Apa sih restoran itu? Restoran adalah sebuah usaha jasa pangan yang bertempat di sebagian atau seluruh bangunan yang permanen serta dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, serta penjualan makanan dan minuman di tempat usahanya. Saya ulangi, restoran adalah sebuah usaha jasa pangan yang bertempat di sebagian atau seluruh bangunan yang permanen serta dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, penyajian, serta penjualan makanan dan minuman di tempat usahanya. Seluruh area restoran, baik di dalam maupun di luar ruangan, harus senantiasa dijaga kebersihannya. Ventilasi harus cukup dan selalu dibersihkan, baik dengan menggunakan in-house fan atau exhaust fan maupun AC. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam sanitasi area restoran. Yang pertama, meja harus selalu bersih. Kalau dia ada taplak meja, berarti harus diganti setiap hari, kecuali meja tersebut ditutup dengan plastik atau pelapis meja lainnya yang terlihat menarik. Yang kedua, kursi. Kursi harus dipilih yang nyaman, aman, enak dipakai, dan bebas dari kemungkinan berkembang biaknya kutu busuk dan serangga jenis lainnya. Yang ketiga, alat-alat makan dan minuman harus selalu dijaga kebersihannya. Harus dicuci sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang keempat, vas bunga atau flower vase harus dijaga kesegarannya bila menggunakan bunga segar. Kalau menggunakan bunga plastik, maka bunga plastik itu harus selalu dibersihkan. Yang kelima, tempat cuci tangan atau wash basin. Tempat cuci tangan untuk tamu yang makan di restoran biasanya terletak berdekatan dengan toilet tamu. Sedangkan tempat cuci tangan untuk karyawan biasanya terletak berdekatan dengan toilet atau tempat makan karyawan. Yang keenam, tempat sampah.
Tempat sampah yang tertutup diletakkan di tempat yang berdekatan dengan tempat cuci piring atau gelas. Tempat sampah itu tidak boleh diletakkan di area dalam restoran karena dapat mengundang lalat dan menyebarkan bau yang tidak sedap. Yang ketujuh, gambar dan ornamen yang menghiasi restoran disesuaikan dengan tema restoran dan harus selalu dibersihkan dari debu dan kotoran. Oke, itu tentang sanitasi restoran. Kita lanjutkan yang ketiga, sanitasi bar. Apa sih bar itu? Bar merupakan tempat yang secara komersial melayani segala macam minuman, baik yang beralkohol maupun non-alkohol, memiliki fasilitas memadai. Biasanya suasana ruangannya lebih redup dan samar-samar. Untuk menarik pengunjung, biasanya bar itu dilengkapi berbagai macam hiburan, misalnya musik pengiring, pertunjukan lainnya, dan sebagainya. Meskipun identik dengan minuman beralkohol, beberapa bar juga menyajikan minuman non-alkohol, misalnya ada jus, mocktail, soda, kopi, teh, dan es krim. Nah, bar juga harus memenuhi syarat sanitasi sebagai berikut. Yang pertama, area bar harus dijaga kebersihan dan kerapian, termasuk peti-peti atau botol minuman yang sudah kosong, sehingga bebas dari kotoran atau penyakit dan meningkatkan keamanan mutu selama masa proses pembuatan dan penyajian minuman. Yang kedua, rak tempat botol minuman harus memiliki tinggi minimal 30 cm dari lantai dan harus berkaki. Botol-botol yang diletakkan dalam tempat penyimpanan juga harus tersusun rapi agar teratur dan mudah diambil. Yang ketiga, peralatan pembuatan minuman. Peralatan pembuatan minuman itu ada yang namanya jigger, shaker, cutting board, dan sebagainya. Ini kalau anak buka dengan perhotelan, nanti di kelas 11 ada pelajaran pengolahan makanan kontinental. Kalian nanti akan diberitahu bagaimana cara penggunaannya. Peralatan pembuatan minuman itu harus selalu bersih dan dicuci menurut prosedur sanitasi pencucian. Sehingga di bar counter harus dilengkapi dengan wash basin dengan keran air panas dan air dingin. Yang keempat, refrigerator yang digunakan harus sesuai suhunya untuk menyimpan bahan-bahan minuman yang membutuhkan suhu cool storage. Nah, itu yang kita pelajari hari ini tentang sanitasi di kitchen, restoran, dan bar. Silakan pelajari lagi, baca lagi yang ada di buku sanitasi. Terima kasih. Kalau ada hal-hal yang kurang jelas, silahkan WA ke saya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.